Hai sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di Kata Budaya Kata Siapa, siniar resminya Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Seperti biasa di episode kali ini ada sesuatu yang baru, karena biasanya kita tapping di studio KWKS, tapi kali ini kita ada di ruang terbuka, tepatnya di Hutan Kota Sanggabuana, Kali Pesanggerahan. Suasananya di sini sangat sejuk, asri, dan cukup menginspirasi kalau butuh tempat-tempat healing gitu. Nah, seperti biasa bersama saya Dini sebagai podcaster hari ini, dan ada satu narasumber di sebelah saya. Ini kita akan ngomongin tentang sungai ya, Be. Di sebelah saya ada Babe Hairudin, biasa akrab disapa dengan Babe Idin. Beliau adalah perintis pelestarian lingkungan sungai ya, Be? Ya. Selalu lah. Nah, pada tahun 2013 yang lalu beliau menerima satu penghargaan tertinggi di bidang lingkungan di negara kita, yaitu Kalpataru. Selamat ya, Be, untuk penghargaannya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya ke beliau mengapa beliau begitu mencintai sungai, kemudian peradaban sungai di masa lalu itu seperti apa, sampai dengan pelestarian budaya di sekitar aliran sungai. Ini dia Babe Idin. Apa kabar, Babe? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe, cerita sedikit ya, Babe. Awalnya dulu bagaimana Babe itu begitu mencintai sungai itu? Apakah karena sungai itu menyimpan satu sejarah peradaban kehidupan di masa lalu, atau seperti apa itu? Cerita sedikit, Be. Itu pertanyaan lo udah bener? Udah. Ya, oke. Judulnya kesel. Jadi sungai itu pandangan lo zaman-zaman sekarang buat belakang rumah, buat membuang sampah, ya. Sungai itu kan. Judulnya kesel. 30 tahun yang lalu gua nggak dibayar sama gubernur, nggak dibayar sama negara, ya. Judulnya kesel. Hingga gua itu bahasa kerennya tuh pada tahun 80-an itu, ya pengen tahu lah kenapa sih sampah kalau lagi mererot itu, dari kasur, sampah, ya rumah tangga sekarang di kali itu udah kayak preredo dan beton. Judulnya kesel. Dari bahasa kerennya gue survei gitu. Survei itu pengen tahu kenapa sungai diperlakukan begini. Judulnya kesel. Gitu. Jadi berawal dari kesel. Rasa kesal ya, Be. Kenapa sungai yang seharusnya bisa difungsikan dengan optimal itu justru jadi tempat pembuangan sampah raksasa gitu ya, Be? Ya beda. Ya. Kalau gua kan kesel ke Jawara. Jawara tuh keselnya bukan ngata-ngatain orang di jalanan, lampu merah diterobos terus, bukan begitu. Jawara itu tahu nggak arti Jawara? Bagaimana musuh jadi sahabat, itu Jawara. Jawara tuh punya sifat tawadu, menghargai setiap perbedaan. Itu Jawara, tapi punya keberanian. Begitu. Beda. Jadi jangan salah artikan tentang Jawara itu siapa gitu. Itulah sang Jawara judulnya. Iya. Gua nggak diangkat sama toko siapa. Kalau itu Kalpator segala macam gua taruh korong balik play piala gua nggak pernah pajang gua. Abu Dhabi juga penghargaan air sedunia gua nggak pajang. Tapi kan ya judulnya kesel. Kenapa sungai ini sebagai peradaban? Sungai arti kata peradaban kehidupan. Itu sungai. Seluruh dunia. Terus sekolah di mana lu? Sekolah, dibocorin ya? Iya. Di Unilab ya? Gue tebakin 2 kali 2 berapa? 4 ya? Bener lu? 4. Kagak lulus sama gua. Tanya gua berapa? Berapa, Be? 2 kali 2? Terserah gua. Apa? Jadi begitu, Neng. Kenapa ini zaman sekarang sungai itu seolah-olah dihilangin suatu peradaban kehidupan manusia seluruh dunia. Nah, di surga aja gue sebagai muslim, ya sungai-sungai mengalir masih didongengin tentang sungai. Tapi kenapa sekarang ini sungai itu seolah-olah, ya lihat sebelum orang zaman batu, megapoli zaman logam, itu sungai bagian satu situs peradaban. Cikal bakalnya manusia kumpul, berinteraksi, kemudian timbul suatu kerajaan, apa itu sungai, negara. Judulnya kesel gue.
Nah, hal ini menjadi bagian sejarahnya 30 tahun yang lalu gua itu jalan kaki. Tuh, tuh, jalan kaki dengan 17 orang. Untuk apa ini, Be? Ya, ya judulnya kesel. Oh, Pengen tahu Sungai oke. Pesanggerahan itu dari mana asalnya gitu. Jadi gue 17 orang, orang-orang umi, orang-orang yang nggak bisa baca tulis, ya. Zaman-zaman itu Bang Suman, Bang Nadi, Jamhari, ya. Bagaimana yang pada ngais-ngais, nanam-nanam sayuran pinggir sungai, judulnya kesel. Berangkat tuh, ngidulin, tahu ngidulin lu? Ngiterin ya? Eh, Oh, bukan ya? nyambung lu. Ngidulin tuh selatan bahasa Oh, sekolahnya. ngidulin. Ngalorin tuh. Ngidul, Ngidul. ngalor ngidul. Ngalor ngidul, ngidulin. Wetan. Kalau ngalor tuh utara, Ah, kalau iya, wetan iya. tuh timur, itu bahasa sekolahan. Makanya judulnya lu nih, judulnya kesel. Itulah yang oh kalau gitu Pesanggerahan itu dari sini titik airnya. Jadi dari Mandalawangi, Gunung Pangrango. Oh, hulunya ya, Be, di Hulu. situ ya. Hulu begitu. Jadi disitulah gua dengan teman-teman turun kembali ya Gunung Pangrango, Mandalawangi, Ciwalu, kemudian juga Bedugul, kemudian Cimande, Bogor, baru naik ke Debong Pisang. Pakai kedebong pisang, pelepah pisang ya, Be ya. Lah siapa yang menyokong gua? Iya, iya. Saat itu siapa gua mau tanya. Kenapa sungai itu sampah mulu? Kenapa nggak ada lagi pun jamblang, nggak ada lagi burung berkicau, nggak ada lagi pun kirai. Judulnya kesel. Gitu kan. Sampai di Cilebut naik ke Debong Pisang 17 orang itu kemungkinan 5 hari 6 malam lah sampai di laut. Tuh dia. Terusnya tuh belakang. Gitu. Judulnya kesel. Iya, jangan ini yang salah mengartikan dalam peradaban sungai. Karena sungai itu ada nama-namanya nih. Ada Kedung, ada misalnya Kedung Melati, Kedung Sangkuriang, Kedung ini itu ada. Hal itu bukan situs uka-uka, itu bagian satu peradaban, bagian sejarah tentang Betul. itu sungai. Apa lu kata Pesanggerahan artinya? Pesanggerahan itu pesanggerahan tempat tinggal bukan sih ya? Nyambung. Bukan ya? Pesanggerahan tuh ngelompok, kumpul, tempat guyup, berkumpul ya? tempat ngomong yang baik-baik, Pesanggerahan. Ciliwung, Citu artinya air, Liwung tuh artinya sadar, tahu diri, Malawati, Eling, Cilewung. Itu arti-arti sungai ya, Be. Kalau Citarum apa, Be? Citarum yang menggelegar, yang menghambahana, begitu. Cisadane, mata air kehidupan. Ya, kerukut kekuatan. Itu hal-hal punya makna tentang peradaban, tentang bangsa gua. Begitu. Kalau lu besok nih nggak kenal siapa diri lu, tajuk lu rindang, batang lu berbuah, kalau pokok lu rapuh, tumbang. Masih ya? ada nggak Indonesia besok? Itu. Kalau gua ngomong begini bukan ngomong uka-uka, bener gua judulnya kesel. Yang dihapus tuh gua. Itu. Oke. Ya, judulnya kesel. Jadi dari sungai-sungai itu ada cerita-cerita tersendiri. Bukan ya, cerita, satu peradaban Satu kehidupan. peradaban. Nah, ini yang lo mesti tahu tentang sungai hingga berdirinya bangsa ini dari situ. Nah, Jangan-jangan orang DPR kok gak ngerti nih kali. Bilang itu suruh nonton Bapak Idin ngomel, judulnya kesel. Nah, kalau menurut Babe sendiri nih, Be. Apa? Peradaban sungai sendiri ya, Be ya. Itu kan dia punya ini yang berbeda-beda ya, punya kisah yang berbeda-beda. Nah, kalau di Pesanggerahan sendiri gimana, Be? Itu dulu alirannya apa, Gak kemudian bisa begitu. Gua kalau ngomong jamak, jangan satu-satu. Jadi ini kan lu ngomong tentang peradaban sungai, Pesanggerahan, iya oke lah. Jadi namanya sungai itu, makanya dulu gua dongeng tuh zaman Yudi, peradaban sungai jalur rempah di Tatar Sunda. Gitu. Jadi sungai itu cikal bakal histori tentang berdirinya satu bangsa. Emang namanya maritim mana? Apa lu? Gua mau tanya. Maritim. kelautan. Lo langsung coret sama gua lu. Coret Maritim lagi. itu adalah bagian mata-mata air mengalir dari titik air, namanya kobak, sungai, gunung, laut, itu namanya maritim. Makanya negeri kita maritim. Ini mesti gua tatar lah juga. Oh iya, boleh, Be, boleh. Nanti ditatar lagi ya, Be. Itu saya, namanya Be. maritim, dari aliran sungai kecil, kobak, setu, kali, danau, laut itu maritim.
Makanya kita terkenal dengan negara maritim. Itu loh. Jadi kalau judulnya, udah dah judulnya jangan diupload, kesel ya. Iya. Judulnya Babe Kesel Sahabat Budaya. Ya. Tapi apa pertanyaan lu tadi? Peradaban. Oke, ini kita ngomongin ke jalur rempah nih Be ya. Sungai sebagai salah satu media yang bisa memediai persinggahan ke jalur-jalur titik-titik jalur rempah itu. Nah, kalau di sungai-sungai di Jakarta sendiri Nah gini. gimana Be? Ya. Namanya Pondok Labu bukan pasar. Pondok Labu no. Pondok tempat berlabuh pada niaga-niaga. Dan itu dari peradaban zaman-zamannya Taruma abad ke-1 abad ke-4. Gitu. Jadi makanya kemarin gua tuh sama teman-teman di Gelora Bung Karno, negeri di bawah angin. Gitu. Jadi kalau dulu tuh segenggam rempah sama juga guys segenggam emas. Nah, Marco Polo, Ibnu Battuta abad ke-8, Columbus itu mencari satu di mana sih ini rempah-rempah, kan begitu. Nah, itulah judulnya Negeri di Bawah Angin. Tanya kenapa negeri di bawah angin? Tanya sama gua. Oke, kenapa disebutnya negeri di bawah angin? Lah karena begitu orang Eropa semua seluruh abad-abad ke situ nyari rempah. Adanya di Bletan. Bahasa gua di timur Asia. Saat itu orang mencari kebahagiaan itu, ya para peneliti semua zaman itu mencari di mana sini rempah-rempah. Makanya dengan layar begitu ditiup angin, makanya negeri di bawah angin. Gitu. Nggak nyambung lu. Hingga kemudian itulah dia Tarumanegara membuat jalan tol. Peradaban sungai 13 aliran sungai itu jalan tol. Jadi jalur rempah-rempah dunia. Dan itu dibuat holdingnya ada di Sunda Kelapa. Itu adalah mata rantai kehidupan ekonomi dunia Sunda Kelapa. Kalau nggak salah, lu pernah baca gak? Manhattan dengan New York itu yang buat Tarumanegara. Aduh debat sama gua dah, ayo. Siapa sejarahnya kurang? Ayo sama gua. Tapi ini bagian satu kronologi tentang sejarah peradaban bangsa lu. Hingga kemudian dibuatlah 13 aliran sungai itu. Jalur rempah-rempah berpusat di Sunda Kelapa. Mau yang dari timur, Ternate, Tidore, markasnya pintu gerbangnya di situ. Makanya itulah cerita rempah-rempah dunia asalnya. Bangsa lo ini dari dapur, ya, dari cengkeh, kopi, lada, kunyit itu rempah-rempah. Jalur itulah sekarang sebagai Nusantara dan sekarang ini Indonesia. Emang lu bisa cakep begini karena lu berarti dari Batu lu keluar, dari rumah bapak lu, harus ada sejarahnya. Nyambung mau gua lu. Oke, berarti 13 sungai ini adalah titik-titik yang menghubungkan jalur rempah ini ya, Be ya? Iya, bagian mata misalnya ada pondok kopi di Ciliwung, ada pondok kopi, pondok tempat berlabuh. Tempat orang-orang saudagar-saudagar dari zaman dinasti Ming. Ini dan ini juga ada nama-namanya, misalnya di sini juga ada namanya Kedoya, Blok Sembung, ini gitu. Nah, itulah satu peradaban tentang bagaimana tentang sungai. Tetapi ada sejarahnya juga, tetapi ada nilai ekonomi. Itulah terjadinya satu bangsa republik ini. Orang DPR gua gak tahu tuh sejarah ini. Salah satunya itu ya, Be, karena itu tadi titik-titik tempat berhentinya bagian transaksi, kemudian akulturasi budaya itu berarti kan terjadi di titik-titik itu ya, Be ya. Ya, nah, jadi dulu orang-orang dari Eropa, Arab, Cina abad ke-1 48 itu berlayar. Pesanggerahan itu luasnya itu dulu 30 meter, 40 meter, bisa dimasuk kapal-kapal Cina. Ditemukanlah situs-situs sama gua tuh, ya. Bagaimana dinasti Ming, oh ini paspor kerajaan, masuk, ada lambang Buddha. Bunda lagi nenteng dunia begini. Oh gitu. Jadi ada satu interaksi tentang peradaban dunia di mata ekonomi. Itu namanya bilateral. Tuh lo, gak nyambung sama lu pada lu. Ini mesti gue ngomel sama lu pada. Oke. Ini namanya bilateral, ya. Dari situ orang tua kita sudah mengajarkan dengan hubungan dengan bilateral dunia. Begitu. Bangsa kita bangsa besar.
Oke. Itu lalu kalau dengan kaitannya dengan budaya Betawinya gimana, Be? Betawi baru kemarin lu. Oh, gua bukan lu bilangin Betawi baru kemarin. Betawi ke abad ke-17 18. Gua Jakarta. Ke-8, ke-12 tuh Jakarta. Kemenangan yang gilang gemilang. Betawi ini Belanda sama Inggris. Lu nih. Ini mesti ditatar pada lu. Bener mesti ditatar ya. Betawi itu istilah Belanda sama Inggris. Oke. Pada abad kehancuran Jayakarta di abad ke-17. Itulah Inggris ya menghancurkan Jayakarta. Jangankan orangnya, kuburannya mau dibakar. Situs-situsnya dengan peradaban Jayakarta di abad ke-12 itu dihabisin. Oke. Jangan main-main loh. Ini nyambung dengan kehidupan sekarang loh. Iya. Nah, Kalau Betawi dulu, lu jangan ngomong Jakarta lu. Betawi, Bataviatar, Batavia. artinya kenang-kenangan. Di situ lah orang terobsesi lu soal Betawi. Kalau gua Jakarta, kemenangan yang gilang gemilang. Kalau Betawi belum tentu Jakarta. Jakarta pasti Betawi. Begitu. Oke. Kalau di Betawi, ibarat mau tinggal kuburannya, dari mana turunan lu? Kalau Jakarta pasti Taruma, Pajajaran, Iya. Salahkan Negara, Oke. Nusa Kelapa. Kalau waduh kacau dulu. Ini nih yang masih tentang peradaban. Jadi sungai itu sebab peradaban dari literatur tentang bangsa. Oke. Ini ada. Jadi kalau dari titik-titik 13 tadi kan melahirkan budaya-budaya gitu ya, Be ya. Dari 13 titik-titik sungai tadi. Nah, ada di situ ada akulturasi budaya, kemudian Akulturasi apa sih bahasa kayak kampung aja kayak percampuran budaya gitu loh, Be. Karena kan yang datang itu untuk bertransaksi rempah-rempah itu kan tidak saja dari gini, Indonesia, dari Ya, Nusantara ya, gini. Be. Kita ada satu peradaban, kita ada rada-rada ke Arab-Araban, ke Cina-Cinaan. Itu bukan satu hal, bukan satu, itu namanya satu hubungan bilateral. Pasti hubungan ekonomi, tata kehidupan pasti dong nyambung. Bagaimana misalnya kayak pakaian dari makanan. Tapi ada yang namanya situs kuliner. Misalnya kalau orang-orang Jakarta asli, makanannya tuh biasanya berbau rawa, sungai. Misalnya gabus pucung, ya. Kemudian pecak kecok, itu beda. Nah, kalau makanan-makanan yang udah misalnya kayak sotoan itu udah ke arah Arabisme. Beda. Dan lagi ada kulinernya ke Cina-Cinaan. Misalnya geplak, misalnya kayak ongol-ongol itu ke Cina-Cinaan. Lu harus tahu belajar sejarah sama gua lu. Iya. 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 Gitu Neng. Jadi Setelah ini ya, ada Be. situs nama satu peradaban tentang culture itu. Tapi tidak memungkinkan kita berpecah belah, itu bagian kesatuan. Itulah namanya peradaban. Itu. Iya, iya. Nah, itu kan artinya karena itu tadi jadinya ada percampuran budaya itu tadi, Be. Iya, Jadi pasti. melahirkan itu tadi ya kuliner-kuliner yang ya, bawa apa dari percampuran itu tadi ya, percampuran budaya gitu. Nah, itu kan sampai sekarang juga masih ada kan ya, Be ya? Iya. Kayak misalnya Kan kalau gua Gabus kalau gua Jawara, boleh beda, tapi kan keindahan beda itu. Warna berantem. Begitu tuh namanya ada Kampung Pekayon tuh. Itu kan Cina. Jadi abad keempat kan itu dinasti Ming dengan Tarumanegara ada satu dong, satu peradaban culture namanya, namanya Kampung Pekayon. Itu masih ada. Situs-situsnya itu ada satu namanya bagaimana tahu itu kan dari Cina. ya. Jangan main-main, itu situs. Situs culture dengan ekonomi, itulah sambungan-sambungan dari peradaban tentang sungai. Gitu. Ini yang ngomong harusnya ini bukannya gua nih, ya profesor doktor, ya ahli. Ini yang ngomong tuang sampah kayak gua. Babe kan ahlinya. Gitu ya. Ya, lanjut ya, Be. Terus untuk kalau menurut Babe ini, Be, kita kan sekarang ini generasi-generasi yang sekarang ini ya, Be ya, itu kadang-kadang ada yang belum mengenal nih kayak kuliner-kuliner dari Jakarta, kemudian budaya-budaya Jakarta itu mereka kadang-kadang juga belum mengenal gitu. Kalau dari Babe sendiri gimana, Be, melihat generasi yang sekarang gitu? Gini. Sesuatu meninggalkan siapa dia, gua tidak akan mengatakan besok ada apa kagak. Kalau lo begitu pintar, begitu sekolah, kemudian sekarang lo duduk dekat gua, pasti kan dari bapak mama lo. Mama lo keluar dari Batu. Ini yang harus dikenalkan siapa diri kita, ya.
Bukan berarti kita mengenalkan gini. Gua dulu dipanggil ke Jepang di Edo. Jepang tuh dipakai gua tahun 2000 sekian tuh. Wow, samurai. Gua mah diaduin bukan ya. Ternyata Jepang kata kaisar Jepang bisa maju karena samurai ninjanya. Peradabannya kan jelas. Jadi peradaban bukan harus kita norak, tolol, apa gitu. Cina, karena filosofi bambunya. Itu kan satu peradaban. Ya. Kekuatan dari itulah kita lihat. Negara yang ekonomi terkuat dunia adalah Cina. Jepang begitu juga. Masa gua norak tapi gua keren. Daripada lu keren tapi norak, ayo. Mana yang lebih bagus, Be? Ya, gua norak tapi keren. Satu-satunya punya lapangan bola dari sampah gua. Keren kan? Begitu. Keren. Jadi gua oke. Gua dipanggil kemana-mana. Misalnya gua pernah di Abu Dhabi. Gua dipanggil 2004. Ya. Gua suruh ngomong the city is them tomorrow. Gua emang bahasa Inggris gua nggak apa, tapi kalau domelin bahasa Inggris gua tahu. Sampai di situ gua bicara tentang the city is them tomorrow. Begitu kerasnya gua tentang mempertahankan siapa diri gua robah. Membangun kota bagaimana bocah besok. Mampus lu. Bangga dong. Norak gua tampilkan di 40 negara WTO. Itulah mental jawara namanya. Nggak lapuk karena hujan, nggak kering karena panas. Oke. Mental jawara ya, Be. Iya. Jadi kalau menurut Babe nih dari sisi mental seorang jawara supaya budaya Jakarta ini bisa dikenal. Seperti tadi kan Babe cerita Jepang dikenal dengan samurainya gitu ya. Cina dikenal dengan bambunya. Nah sekarang gimana Jakarta ini dikenal, budaya Jakarta ya Be ya, kita ngomongin budaya Jakarta bisa dikenal sama dunia gitu. Ya gini Neng, judulnya gua ada istilah dari budaya kita selamatin alam ini. Budaya kan general ya, budaya itu fleksibel. Ya budaya itu nggak jelekin satu, nggak jelekin sono, ya budaya itu bagian. Nah, gua rasa keunggulan budaya-budaya kita. Kenapa gua diundang 2008? Ke Belgia, gue biar nolak ini diundang ke beberapa negara gue. Siap. Ya ke Belgia tentang Asosiasi Bambu Internasional, tahu nggak lu? Bambu Asosiasi Internasional yang punya Perancis. Yang gue tahu Perancis pencemara doang. Kenapa kita bukan? Karena kalau nanam bambu, jangan nanam bambu lu, banyak kuntilanak, banyak ular, miskin. Padahal kita adalah satu peradaban bambu diterangkan dalam situs Tarumanegara itu, pangeran di Pate Ukur, jangan nebangin bambu di pinggir kali, jangan nebangin bambu di pinggir gunung. Kalau tidak ada bambu, gunung akan meluap meledak, kali akan begini. Itu peradaban kan? Gitu. Jadi kita peradaban itu bukannya nari-nari. Peradaban itu cara bagaimana sebagai bangsa ini, ya kekuatan bangsa ini ada dasar. Termasuk di Indonesia. Sekarang gua nih sekarang lagi mempiarkan tentang bagaimana konservasi bambu. Di seluruh Indonesia, gua tanam di mana bambu. Karena kalau kita nanam bambu, norak, miskin, banyak kuntilanak lah. Kuntilanak makanan di mall yang banyak tahu lo. Lu jangan ketawa lu ngomong. Nah ini satu kekalahan kita. Tadi gua sekarang dari peradaban situs. Namanya secara biologi. Gua nanam bambu di Kali Ciliwung, Pesanggerahan, 13 aliran sungai. Gua tanamin bambu. Itu peradaban. Yang ngomong ini bukan gua nih, menteri menteri yang ngomong gua nih. Ya. Oke, Be. Udah. Belum, masih yang panjang apa? Enggak. Ya udah satu lagi deh, Be. Satu lagi. Babe punya pesan gak sih, Be, untuk calon-calon Babe Idin? Artinya bukan calon-calon Babe Idin tuh maksudnya bukan yang seperti Babe Idin, tapi yang mentalnya itu seperti Babe gitu. Cinta budaya, kemudian cinta lingkungan. Gua kemarin gua di beberapa pegunungan, di Gunung Salak. Gua dongeng tentang Kumpi Mayang Sari. Seorang tokoh zaman itu menjadi satu kekuatan. Gua dongeng Ki Bedugul, kemudian gitu. Hal itu setiap wilayah itu semua punya nilai peradaban. Misalnya gua ke Magelang, gua dengok Kiai Gringsing kan tentang bagaimana Magelang Manore, kopinya tuh gua padahal mau nanam kopi lo. Kenapa gua dongeng Joko Tingkir? Makanya Joko Tingkir bukan tukang es cendol dawet, kalau kata tahun gua kemplang tuh. Janganlah, karena yang mengarang lagu tuh kagak tahu budaya, penghinaan bagi gua, sampaikan tuh. Jangan dong.
Sorong Joko Tingkir namanya Mas Krabet, ya, Karangnunggal, Hadi Wijaya. Itu adalah pencetus para ulama-ulama, tokoh-tokoh besar. Masa tukang es cendol? Oh, kacau lu pada lu. Karena apa? Nggak kenal peradaban budaya lu. Bangsa lu hina sendiri. Oke. Tuh, satu contoh tuh ya. Lu menghina tentang siapa diri kita. Gitu. Itu satu contoh lah. Oke, lu jogetin. Tapi gua penghinaan bagi gua. Sampaikan salam nih melalui speaker ini. Judulnya kesel. Jadi Babe masih kesel ya, Be? Babe masih kesel. Nah, makanya gue pesan dari budaya, ya, alam ini bukan warisan tetapi titipan anak cucu. Gitu kan? Alam ini bukan warisan tapi titipan anak cucu Ya ya. kalau warisan mah bagaimana? Gue mau habisin tuh nikel, gue galihin tuh emas, gue tebangin tuh hutan, besok mau bagi mampus kayak modar kayak lu. Tapi kalau cara-cara berpikirnya cuma karena warisan, sekarang lihat hutan ditebangin, apa digalihin semua. Ya. Besok nih anak cucu kita masih ketemu nggak tentang hutan hijau? Masih ketemu air mengalir di sungai. Begitu Neng. Oke. Judulnya kesel. Babe masih kesel. Babe ini ada satu Apa? titipan dari tim itu tentang silat. Jadi kebetulan tahun ini DKI Jakarta itu kan ada satu silat namanya silat sekojor. Itu kemarin baru saja ditetapkan oleh Mendikbudristek itu sebagai warisan budaya tak bendanya Indonesia. Gitu. Babe tahu silat sekojor nggak, Be? Nah, ini yang mau kita tahu nih, Be, silat sekojor itu sama nggak dengan silat-silat Gua nggak ngerti ya. yang di Gua mungkin baru kemarin netes kali ya. Baru kemarin tahu kali ya. Tapi kalau saya lihat silat karakter peradaban Nusantara, gua ngerti banget lah. Bagaimana itu misalnya bongkar kandang, bagaimana itu serak, bagaimana itu seliwa, bagaimana itu pahaman, lima pancer, itu silat-silat purba. Jadi silat-silat purba itu berdasarkan itu tetap peradaban budaya Hindu. Ya, misalnya dari gerak, gua nggak tahu sekojor ini. Kan banyak banget sekarang nama-namain. Iya, Ada silat begini, bogono begini, gua nggak tahu juga. Tapi bagian itu satu peradaban menurut Betul, gua. iya. Misalnya silat tuh ada filsafat geraknya. Ini mas seliwa begini. Seliwa tuh ada nama. Seliwa tuh membuang, ya, membuang yang jelek, menerima yang bagus. Ini tiga misalnya rendah tuh, oh, lo hati-hati ya. Itu ada aja. Silat tuh ajaran sebetulnya. Bukan gerak, salah lo. Kalau sekedar nama si kojor apa sih silakan aja, sah-sah aja ya. Tapi sebetulnya silat itu namanya bela diri. Iya. Ajaran lo. Misalnya 3 urung, itu jangan main-main lo. Itu, nah itu orang tua kita nggak tertulis di dalam permasalahan ajaran-ajaran peradaban tentang bela diri. Misalnya kayak papat 5 pancer, kita hidup dari tanah, dari air, udara, ini yang punya, walaupun itu zaman Hindu. Itu kan satu peradaban. Tapi hal-hal cuman gerak, ya sah-sah aja sih orang mengatakan itu. Iya. Tapi yang gua tahu di situ tentang peradaban bela diri. Berarti termasuk silat beksi gitu ya, Be? Beksi itu pertahanan diri, itu silat dari zaman dinasti Cheng Ho. Itu masih ada aliran dengan kungfu. Itu kan bagian satu mata rantai peradaban asimilasi dengan peradaban orang luar Cina gitu. Begitu. Menurut kita kenapa berbeda kita harus ribut? Kan kebaikan semua, gitu aja. Oke, ada lagi. Oh, satu lagi nih, Be. Apa? Ini kita kembali ke Pesanggerahan ya, Be ya. Itu informasinya pernah ada ODCB ya, Be. ODCB itu objek diduga cagar budaya. Jadi kayak ada satu benda atau satu bangunan yang diduganya itu situs gitu atau diduganya itu cagar budaya gitu. Emang ada ya, Be? Di Kali Pesanggerahan. Gini, Pesanggerahan itu kan itu sungai purba. Jadi belum ada Ciliwung, Citarum dan lain-lain. Itu Pesanggerahan itu sungai letusan gunung purba ya, gunung. Jadi lelehan ini. Pesanggerahan itu artinya tempat kumpul. Jadi tempat sejarah-sejarah tentang Nusa Kelapa. Nusa itu tanah. Kelapa itu di mana-mana punya kelapa. Itu namanya Ratu Galuh. Itu cikal bakal Nusantara. Jadi banyak tahun 72 dulu teman-teman dari profesor menggali Sangkuriang itu, ini Sangkuriang ini aslinya. Sangkuriang Legenda di sini. yang legenda Sangkuriang Ya. itu. Jadi itu memang peradaban kehidupan, bukan legenda dong.
ada bukti, ya ada bendanya tuh. Misalnya ini tempat ini namanya Blok Sembung, tempat yang disuciin. Begitu juga sungai-sungai yang lain ada nama-nama yang memang itu bagian satu sejarah tentang bangsa. Gitu Neng. Misalnya ini ada Kedung Melati, ini ada Sangga Buana. Sangga itu kan buana itu kehidupan alam semesta. Itu kan salah satu divisi pasukan khususnya Tarumanegara. Ada nggak ada tapi ada kan gitu. Makanya kelompok gua namanya kelompok Tani Sangga Buana. Ibarat pasukan senyap. Kalau mati nggak dicari, berhasil nggak dipuji, gagal maki-maki gua. Pasukan senyap itu ya, Bu? Kelompok tani, gua nggak diangkat sama presiden, nggak diangkat sama gubernur, nggak diangkat SK gua di langit, tinggian gua. Dia besok udah pada berhenti, gua nggak. Oke. Gitu. Jadi judulnya alam ini bukan warisan, titipan anak cucu. Oke. Dan dari budaya kita Dari budaya alam kita ini. selamatin alam ini. Oke. Judulnya Kesel. Satu lagi ya, Be. Babe Apaan? kasih satu pesan nih buat teman-teman yang muda-muda. Itu gimana sih supaya muncul rasa peduli gitu sama warisan budaya mereka gitu, warisan budaya kita gitu. Ini baru turun dari gunung gua. Jadi membina berapa ribu hektar tentang kawasan konservasi, penyenilan konservasi entrepreneur. Karena kenapa gua pilih Gunung Pangrango, Gunung Gede, Gunung Salak? Karena bagian itu punya sejarah tentang peradaban bangsa ini. Besok gua ke Kendari, dari Kendari ke Ternate, Tidore, terus itulah jalur rempah-rempah cikal bakal nama bangsa. Misalnya ya Morotai, ini. Nah itu jalur rempah di abad-abad itu. Nah makanya gue diundang dengan raja-raja Babula, termasuk Darwin, Selandia Baru, Papua, Malaka itu punya kita. Yeah. Jadi karena lo sekarang nih orang Inggris pada ngakuin, orang Amerika datang karena lo nggak punya dokumen. Ini kesalahan lo. Coba kalau udah nggak ada, kalau kita gampang dikacauin ini, selesai lo besok nggak punya dokumen. Kan kalau gue mah ada dokumennya tentang ini yang gue dongengin sama lo. Dari budaya kita selamatin alam ini. Disitulah kemenangan kita diplomatik. Bukan dengan kapal perang, oke. Tapi gue lihat kenapa gue besok ke Indonesia Timur. Judulnya ya judulnya Kesel aja sih. Gitu aja. Oke. Jadi itulah Neng ya. Ibarat kata gua nggak lapuk karena hujan, nggak kering karena panas, itu pendirian mental sang jawara. Ibarat setitik embun punya di padang pasir. Obrolan kita kecil tapi bermanfaat bagi seluruh Nusantara. Itu aja. Oke. Itu tadi pesan-pesan dari Babe ya. Dan yang paling melekat itu adalah dengan budaya kita lestarikan alam ini ya, Be ya. Dari budaya kita selamatin alam ini. Nggak mengenal suku, perbedaan, nggak mengenal agama, itu bagian satu culture. Itulah Nusantara. Oke, terima kasih Norak Babe. tapi keren. Gitu dong. Norak tapi keren, jangan keren tapi norak ya, Be ya. Iya. Oke. Terima kasih buat Babe Idin atas waktunya ngobrol bersama saya. Next boleh ya, Be ya, ngobrol lagi ya. Gua males. Karena ini akan ada sesi-sesi yang lebih menarik pastinya, Be. Ini dari belum selesai sampai di sini kan, Be. Omongan gua jangan lu hapus-hapus ya, lu suruh denger tuh. Ya. Jangan ada editan. Apaan? Nggak ada, Be. Jangan sama gua. Oke, sahabat budaya, barusan tadi obrolan saya dengan Babe tidak terasa ya sudah semakin panas di sini, dan nanti akan berlanjut setelah ini antara saya, Babe dan teman-teman. Ditatar lagi ya, Be, kami ya. Oh iya. Oke, baik. Oke, sahabat budaya, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial @lindungibudaya, Instagram, Facebook, dan Twitter. Kemudian subscribe. Dan jangan lupa share video ini di Pelindungan Kebudayaan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu kembali di episode-episode yang lainnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.